Oke Bram, nah kita ada clearing nih. Ya. Nah kita mau tukar pikiran. Nah, mobil yang lu paling suka apa nih? Yang paling gue suka ya, Volkswagen. Volkswagen gue paling suka. Gue sebenarnya juga consider Volkswagen termasuk ini yang gue suka. Cuma gue protes sama satu, harganya kemahalan. Ya harganya ya oke lah. Emang gue mengerti kenapa mereka harga segitu, tapi menurut gue masih agak kemahalan lah, karena WRX itu rasa kelasnya ya sedikit di atas Civic lah. Sedikit. Iya sih. Soalnya mereka WRX kan kayak trim atasnya Impreza, di atas lagi ada WRX STI. Tapi masih ya oke lah. Oke, kalau kita nggak ngeliat harga deh. Harga ya. Ya gue bakal ada WRX, tapi ya gue gue paling takut sama Omoda 5. Itu harganya, tampilannya. Ya kalau dari harga dan tampilan dan interior, gue cukup setuju sih. Soalnya tuh seharusnya bisa bikin kacau pasar sama Toyota. Iya. Nah, lu ya kalau mobil yang lu nggak suka apa? Yang gua nggak suka ya, gua sebenarnya kalau ngitung prestige gua nggak suka Tesla. Tapi kalau nggak ngitung prestige, yang gua paling nggak suka itu, kalau yang paling nggak suka sebenarnya rada susah sih. Karena yang nggak sukanya tuh banyak, tapi yang paling nggak suka bisa dibilang apa ya? Mungkin gue bisa bilang BMW seri 2. Seri 2 ya? Iya, itu emang mobil nggak BMW banget sih. Karena seri 2 itu entah kenapa dari dulu desainnya berubah. Dulu sempat bentuknya mini MPV kan, mini van. Iya itu seri 2 Grand Tourer namanya. Nah, terus sekarang seri 2 sedan. Cuman entah kenapa gue nggak ngerasa itu mobil BMW. Tapi gue nggak ngerasa itu ada kesan mahalnya gitu, seri 2. Kalau yang gua nggak suka itu ya sorry to say SMK Bima EV, karena banyak yang konspirasi katanya tuh mobil dikeluarkan karena mau pilpres. Tapi kalau gue nilai mobil doang, itu mobil harga 500 juta listrik cuma bisa jalan 100 kilo, itu tidak praktikal sama sekali sih. Itu keliling kota Jakarta udah habis sedikit baterainya. Dia mesinnya konfigurasi mirip REV. Yang motor di gardan, motor di roda belakang gitu ya. Belakang. Habis itu dia 4 row gitu loh. Apakah bisa gitu loh? Juga grillnya BMW lagi. Please lah, kita kalau bikin merek mobil jangan cuma ngerakit doang lah, kita inilah ngembangin juga lah. Iya, kalau bisa ya lu bener-bener bikin dari ground up kayak Komodo itu oke, gua akuin itu oke untuk mobil lokal. Nah, kalau kalian nggak tahu tuh Komodo itu barangnya, gua berani katakan at least 90% barang Indonesia semua. Bahkan termasuk motornya, motor listrik sama kontrolnya itu Indonesia semua. Kita tuh bisa ada satu perusahaan bisa bikin motor listrik segala bisa, itu namanya Braja Electric itu bisa, pengalaman dari channel sebelumnya. Oke. Nah, mobil yang paling praktis kita. Yang paling praktikal ya. Mungkin gua bilang ini mini cab yang EV. Mini cab EV. Ya, gue cukup ngerti sih, itu mobil enak sih. Itu praktikal karena itu mobil kendaraan niaga tapi ukurannya kecil, untuk masuk gang jalan-jalan tikus itu pasti bisa. Gue pernah nge-test drive itu mobil. Itu turning radiusnya kecil banget. Itu juga penting. Kalau gue kebetulan juga ada Mitsubishi sebelahnya tadi, Outlander PHEV. Karena itu mobil menurut gue underrated banget. Cuma sayang Mitsubishi nggak masukin lagi yang baru, padahal udah keluar baru di luar. Itu mobil, itu plug-in hybrid. Menurut gue tuh plug-in hybrid tuh sekarang paling cocok di Indonesia. Tapi Mitsubishi nggak gencar ya? Dia nggak gencar, dia masih agak ragu. Emang karena harganya tanda kutip mahal. Harga itu 900-an, 800, 899 berapa sih kan gue harga terakhir ya, kalau yang gue ingat ya. Itu lu dapat SUV yang cukup gede, itu medium size rasanya, kelasnya medium size. Iya, jadi itu mobil plug-in hybrid, AWD lagi.
Nah, kalau pakai hybrid enaknya apa? Lu dalam kota, lu bisa pakai full listrik doang. Ya, pakai elektrik Nah, jadi motor doang. misalnya contoh dalam kota Jakarta, dari rumah ke mall, dari rumah ke kantor pakai listrik aja. Tapi kalau lu perlu keluar kota, lu bisa pakai mesin bensin juga. Menurut gue tuh solusi paling bagus untuk mobil Paling listrik. bagus dan nggak ribet. Ya, untuk mobil listrik sekarang ini. Kalau Ioniq 5 bisa sih sampai ke kota, tapi kalau kota pasti mampir. Kalau keluar kota tuh jadi kita mikir, lu mesti berhenti di mana yang bisa ngecas itu mobil. Gitu. Kalau Outlander PHEV ya lu tinggal berhenti mana ya, mau full bensin isi bensin aja gitu loh. Juga kalau mau listrik ya dekat-dekat isi listrik bisa juga. Itu menurut gua solusi yang paling bagus sih. Seharusnya manufacturer di bahkan yang pegang merek tuh harusnya consider lah masukin plug-in hybrid lah sekarang udah seharusnya. Lalu berikutnya mobil yang tidak praktis. Nggak praktis ya. Sebenarnya kalau mau dibilang nggak praktis, gue pertama mau consider Wuling REV karena dari ukuran, tapi karena range-nya cukup jauh, gue nggak bisa bilang itu nggak praktis. Kalau mau dibilang nggak praktis, gue bilang SMK. SMK. Karena yang seperti yang lu bilang sebelumnya, range dia pendek, udah gitu dia dipaksain bisa muat 4 row, at least itu 8 orang. Untuk motor yang seperti REV dan jarak lebih pendek, itu bayangin kalau keisi penuh, range-nya paling 60 doang. Iya. Itu misalnya manufacturer taruh range itu bisa optimis, angka optimis. Nah, itu angka optimis, katanya 100. Jadi belum tentu segitu pada prakteknya. Menurut gue itu nggak praktikal sih kalau lu mau bikin mobil penumpang kayak gitu. Kalau gua apa ya, agak praktis ya, agak susah juga nih. Ya benar sih, SMK sih paling SMK ya, SMK juga ya. Gue juga pakai SMK sih. Ya kalau ngitung spek, gue nggak bisa bilang SMK mobil praktis jadinya gitu. Ya semoga kita salah sih. Semoga salah, karena ini emang baru keluar, cuman. Tapi kalau dari sekilas aja yang paling. Karena kalau lihat dari spesifikasi dan kok ya ngeliat spek sheet lah. Aduh 100 kilo tuh dikit bener gitu. Ya itu dia. Mazda aja ngeluarin MX-30 aja range-nya segituan juga deh. Itu lu diledekin habis-habisan. Maka mereka ngeluarin ke range extender pakai rotary gitu loh. Tapi mereka buktinya berhasil sih pakai rotary extender, jadi agak tutupan tuh range aslinya, range listriknya. Nah, mobil yang paling menarik. Paling menarik. Gua bilang paling menarik itu Citroen C4. C4 karena dari desain di antara mobil yang tadi kita lihat itu menurut gue itu yang paling unik dan yang paling eye catching buat gua. Tapi kalau saya itu nggak menarik ya, berarti harga nggak jadi kayak kita lihat yang paling menarik aja. Menarik itu WRX Wagon. Oke. Aduh, kalau gue ada banyak duit tuh gue beli itu mobil. Ganteng banget itu mobil. Cuma aduh harganya sayang banget tuh. Nah, mobil yang paling tidak menarik. Yang tidak menarik. Udah jangan SMK lagi. Jangan SMK lagi, kasihan. Oke, kalau menurut gue paling nggak menarik buat gue itu REV karena satu, itu mobil sempit buat gue. Oke, gue bisa mengerti. Iya. Apalagi dengan bobot gue yang di atas 100 kilo, buat gue itu, ya gue nggak bisa bilang itu menarik karena satu, gue masuk udah susah, gue bisa buka kaca dari pintu penumpang pula. Ya itu buat gua sih. Mungkin lu bisa masuk kalau REV dibikin satu seater kan. Kursi tengah kayak McLaren ya. Too easy. Kalau yang tidak menarik, tau kan selain SMK ya, apa ya? Agak susah juga nih, tidak menarik. Mungkin dari mobil Jerman, VW Audi. Ini aja gampang dah, espresso. Ya oke, kalau lu bilang espresso gue setuju sih. Gue setuju juga. Itu mobil, gue gak tahu kenapa ya, gue ngerasa itu Suzuki nyadar salah angka sampai mereka tuh banyak bener nyewa influencer. Lo kalau kalian sering ke YouTube ya, YouTube-nya Otomotif Indonesia, pasti nyadar satu hal. Tiba-tiba ada suatu saat ada 2 atau 3 influencer yang cukup terkenal tiba-tiba ngebahas espresso. Lalu tagline-nya ternyata laku loh, ternyata ini loh gitu. Ya itu udah red flag buat gua sih itu mobil nih. Ya sorry aja sih, kalau emang laku
at least jalan Jakarta pasti gue sering cukup lihat. Ya. Karena Gue sampai sekarang nggak pernah lihat, nggak pernah lihat. Gue berani bilang REV masih lebih banyak. REV ya, REV jauh lebih ini, padahal harganya 2 kali lipat. Nah, Itu mobil, aduh tuh banyak congkring, lalu belakangnya engkol. Harganya sampai 160 ya seingat gue ya. 160 yang paling tinggi ya. Itu lah mulainya deh, karena gue lupa, makanya harga segitu. Ya masih di bawah 200 sih memang, cuman dengan build quality dan kualitasnya. Iya, gue cuma mau bilang sih untuk Suzuki Indonesia sih. Nah, Suzuki itu bisa jadi merek mobil untuk entusias yang affordable. Gue ngerasa gitu. Contoh Jimny. Tapi entah kenapa dealernya tuh gue kesel bener. Kalau tuh gue sedikit cerita, gue pesen 2 tahun ya. Mereka nggak berani ngasih gue SPK atau soal pemesanan itu nggak berani mereka. Tapi gue tak tahu duit waktu itu 10 juta seingat gue. Nah 2 tahun ditanyanya nggak ada kabar. Nah tapi sama lu nunggu, lu lihat-lihat di Facebook kan Banyak yang jual. ready stock. Yang ngejual bukannya orang yang udah beli. Orang udah beli gue masih nggak tahu, nggak masalah lah. Dealer ngejual, wah ready stock. Tapi harganya jauh di atasnya price list. Lu kalau dealer, lu jual harga price list, jangan harga gorengan dong. Benar. Itu yang bikin gua dongkol tuh itu. Sampai gue satu kagak ngeboikot Suzuki. Pokoknya kita nggak mau beli Suzuki baru di dealer. Iya. Gitu. Dan mereka tuh ya itu banyak yang dipotong kayak Swift tiba-tiba hilang. Itu pada mobil, banyak yang entusias tuh seneng gitu loh. Kalau menurut gue sih jual mobil ya bisa di entusias dulu. Soalnya apa? Entusias tuh suaranya paling gede menurut gue. Untuk iklan itu menurut gue iklan yang paling efektif. Lo kalau misalnya lo orang awam, nanya pasti kalau mau nanya tentang mobil sih ke orang yang senang mobil toh. Misal lo contoh senang Mitsubishi. Bram, lu mobil apa nih? Gua mau beli mobil baru apa nih? Tapi lu komen, Mitsubishi ini aja lah gitu. Buat gua tuh suara penting nih. Cuma itu dong Suzuki. Gua cuma saran gua toko Suzuki Indonesia, please. Bener. Benerin tuh ya, macam cadel ya. Nah, mobil yang kita prediksi paling berhasil. Apa ya paling berhasil ya bakalan ya? Gue mau bilang Omoda 5 tapi gue terlalu optimis rasanya karena Chery secara brand sorry to say kurang kuat buat gue. Kalau gue bilang paling kalau berhasil Alphas sih, Wuling Alphas. Karena Wuling di Indonesia tuh cukup kuat brandnya. Cukup kuat sih brandnya. Kalau gue banyak bercandaan juga, Wuling itu versi mixway-nya mobil. Soalnya ada showroom kosong diisi yang salah sama Wuling. Iya, gue juga cukup setuju sih. Pendapat gue juga kayaknya Alphas bakal buat ngedobrak pasar race ke bawah. Race dia satu level sama race kan mestinya. Soalnya Wuling itu hobi ngerusak pasar gue bilangnya. Mereka jual harga contohnya kayak Almas, harga mobil sekelas CR-V tapi jualnya harga HR-V gitu. Nah ya mungkin ini Alphas bisa buat ngerusak harga HR-V kalau selevel. Tapi nggak tahu. Tapi HR-V itu kuat bener sih di pasar kuat bener. Kuat ya. Kuat banget. Tapi makanya mari kita coba lihat Alphas. Ya tapi bisa ngikis dikit tuh udah masuk prestasi sih. Ya, kan kalau misalnya target Honda jadi berkurang gara-gara Alphas kan. Ya. Itu mungkin menurut gue udah cukup berhasil mungkin. Mobil yang kita prediksi kurang berhasil. Nah loh. Apa nih? Yang prediksi kurang berhasil ya. Sebenarnya mungkin MG yang sedan. Kalau gue bilang MG yang sedan, yang kenapa tadi tuh? yang bentuknya mirip Civic apa tuh? GT5, A5 GT. Iya itu. Menurut gue itu gimana ya? Harganya murah, bukan murah sih, harganya terjangkau gitu untuk kelas yang itu. Tapi brand MG sendiri masih kurang kuat gitu di Indonesia kalau buat gue. Menurut gue ya. Gue ada beberapa sih yang kompetisi kurang berhasil itu. Sayangnya MG 4 EV tuh gue agak pesimis ya. Soalnya gue agak ngarapin MG itu mereka ada pamerin kan yang wagon listrik. Yang wagon listrik ya. Itu MG ZS ya, ZS atau apa? Gue lupa. Gue orang apa MG. Ya gue juga lupa. Nah pokoknya ada yang wagon. Nah itu katanya waktu itu harganya sekitar pokoknya di antara Wuling REV sama Ioniq 5.
Ioniq 5 tuh harganya itu berapa? 700-an ya segitu ya. 750-an kan? 750-an itu REV di 300-an. Nah, gue ngarapin mereka masukin harga di 400-an. Kalau nggak 400-an, masa mobil listrik di Indonesia pasti booming. Ya booming. Pasti booming. Tapi malah mereka bahkan gue di atas 500-an sih kalau kayak gitu. Enggak, seingat gue malah mereka bisa-bisa di atasnya seharga Ioniq, bahkan di atas ya. Oke. Makanya gue, ya gue agak pesimis di mobil bisa berhasil, walaupun desainnya bagus sih. Ya. Boot yang paling menarik, Boot bootnya. paling menarik ya. Boleh gue dulu nggak? Ya, coba lo dulu apa? Kalau gue Subaru. Paling menarik ya kalau secara line up mobil Soalnya- ya Subaru. Soalnya nggak ada yang membosanin mobilnya. Sebenarnya kalau mau dibilang menarik, banyak yang menarik sih. Ya, gue kayak cukup setuju sama lo sih kalau ngeliat dari line up mobil Subaru ya. Juga menurut gue yang ya agak menarik tuh Hyundai, tapi ya mobilnya gitu aja sih. Lemari doang yang Ya, menarik. Hyundai ya mobilnya ya kita udah tahu sih semua line up-nya gitu. Kalau Subaru kan emang kita baru ngeliat wah WRX cuman Nah, boot yang paling tidak menarik. itu menarik ya. Paling tidak menarik. Gua tahu. Apa? Gua mau bilang Honda. Honda. Karena Honda, lu begitu masuk keluarnya nggak bisa di tempat yang sama. Itu buat gua minus. Kayak lu memaksa kita keliling dulu untuk lihat semua line up dia baru bisa keluar. Kenapa nggak? Lu Toyota aja lu nggak bolehin keluar dari tempat yang sana, kenapa Honda nggak gitu? Itu buat gua sih. Kalau ini gue personal sih. Suzuki. Karena ada satu mobil yang menarik tapi nggak bisa dipesan. Jimny. bisa dipesan, tapi lo bayar ekstra 100 juta. Aduh. Nah, ini mobil yang kita harapkan ada di EMS tapi tidak ada. Apa tuh? ATPM ya? Ya apa aja sih? Apa aja? Kalau gue sebenarnya kalau ngitungnya apa aja, gue mau bilang Volvo. Volvo itu untuk yang sekarang mobilnya itu cukup banyak yang menarik, dan kalau misalnya beneran dijual di Indonesia, gue cukup yakin bakal ya ada yang beli pasti. Sama, gue Volvo tuh itu mobil seharusnya cukup reliable. Asal servisnya bener semua. Cuma entah kenapa di Indonesia image-nya tuh mobil yang nggak reliable. Ya image-nya nggak reliable karena bengkel Volvo tuh dulu susah. Susah, iya. Nyarinya susah. Itu PR sih buat yang masukin Volvo sekarang Iya. tuh ATPM ya harus bener nih. Ya ATPM harus mikirin servisnya lah setelah Servis servis itu penting banget. Itu kenapa Toyota bisa berhasil banget di Indonesia tuh ada after servisnya bagus banget. Dan Hyundai itu mau nguber Toyota ya caranya buka bengkel di mana-mana. Susah untuk benci Astra tuh susah. Walaupun gue nggak tahu seneng sama Astra secara personal, tapi secara praktis ya emang gue pilihan lu akuin. itu, gitu. Gue akuin mereka tuh bagus banget pelayanannya. Ya. Kayak gue mesen ya contohnya bandingin sama Suzuki aja lagi. Gue pesen Innova itu sekarang antrinya udah panjang banget, udah setahun lebih singkat gua untuk Innova loh. Tapi mereka tuh bener-bener profesional. Lo ya diurutin emang gitu loh. Mereka berusaha jual sebanyak mungkin tapi masih diurutin gitu. Yeah. Mereka tahu mobil aku tapi nggak dinaikin, nggak digoreng ya sama dealer ya. Nah, mobil yang seharusnya nggak usah ada di EMS apa nih? Ini paling kejam ya. Paling kejam ya. Kalau mau bilang begitu, kalau nggak ngitung manufacturer mobil doang, gue mau bilang espresso. Espresso. Karena espresso itu, gini, gue ngitung, dia kan katanya ceritanya buat ngegantiin Karimun ya. Masalahnya Karimun sendiri kualitas masih lebih bagus daripada espresso. Itu iya yang gue berani bilang. Dan Karimun tuh ya, gue sayang. Karimun tuh entusiasnya cukup kuat. Wah, apalagi sekarang Karimun kota harga naik. Ya. Itu gue sayang loh. Soalnya mereka nggak bangkitin lagi merek Karimun, karena at least Wagon R masukin sebagai Wagon R. Entah kenapa tuh aneh tuh, mereka malah fokus di mobil yang Suzuki keluaran Suzuki India. Iya, itu dia. Gue bingung kenapa gitu. Padahal menurut gue Suzuki bagusnya yang Jepang ya. Contoh Swift, Jimny. Bahkan dulu ada Cias pun gue bilang itu oke. Cias, gue lupa Cias. Yang sedan. Bahkan gue baru ingat satu mobil lagi, Celerio. Iya, Celerio. Itu mobil tapi hilang itu. Hilang, nggak bisa ngerem. Ya, tapi kalau gue mau bilang secara quality, secara brand, espresso itu doesn't belong here. Espresso.
Nah, kalau gua Suzuki juga Jimny. So ngapain lu jual, lu mamer mobil yang nggak bisa lu beli? Bener. Ya. Ngapain? Lu kalau kecuali harga gorengan ya, sialan nggak mau gua. Harga 500 juta, banyak pilihan yang lain gua mobil untuk beli 4WD. Ya udah deh, itu dulu deh. Oke, berarti ya untuk sampai pembahasan IMS kita sampai sini dulu. Sini dulu. Mungkin kalau misalnya ada waktu kita sambung lagi. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Kalau kalian nggak setuju mau roasting kita Ya, silakan. kalau misalnya ada ide lain dari kategori kita sebutin, boleh komen. Kali ada masukan juga kan buat ATPF. Iya. Ya udah ya, sekian, sampai jumpa Sampai di jumpa di video berikutnya. Yuk. Yuk.